Waniki kedatangan raja bukan sultan ya. Loh, emang bener ya? Ian raja? Iya. Masa mau diganti Ian sultan? Nggak mau. Ya udah. Gak mau nyampe, gak mau. Siapa tahu 2020 kan new normal. Oke. New normal, siapa New tahu lu normal. mau berubah Jadi Ian Sultan? Iya, Ian sultan. Oh enggak. Nggak mau ya, Masih tetap. tinggian raja. Oh, oke. Di mana-mana raja ya? Raja tetap. Kalau sultan tuh di mana? Sultan tuh di mana ya? Gak tahu gue. Nggak tahu, tapi pokoknya lebih tinggi raja. Lebih tinggi raja kastanya. Oh, oke. Ini menurut Menurut gue. Akang Iyang Kasela ya. Oke. Nah, kesini lu mau ngapain? Mau minta tanda tangan. Itu ya. Minta risol. Enggak, gue tuh kesini tuh pengen tahu aja, penasaran. Orang kaya katanya kan. Selebritis tenar. Papan atas. Super duper. Pengen tahu kayak gimana sih kehidupannya. Wih, gila ternyata bener. Enggak, kalau gue tuh bilang kaya raya tuh untuk orang-orang yang sombong. Berarti gue sombong dong sama lu? Enggak dong, makanya jangan dibilang orang kaya. Kalau gue tuh kaya hati. Itu kan gue belum selesai ngomong. Oh iya benar. Iya. Akang Iyang. Iya. Kalau Neng bilang muter. Muter ya. Bener deh gue. Begini gak gue? Kang, kan Raja nih udah lama banget nih nggak kedengeran nih, ya kan di mana-mana. Kemana sih sebetulnya? Ada, Raja itu sebenarnya ada. Cuman kita itu termasuk orang yang analog. Apa tuh analog? Kita bukan manusia digital. Oh, I see. Sekarang sementara hampir 5 tahun kemarin itu digital benar-benar sudah teknologi lah ya, sudah merasuk ke Indonesia itu kan benar-benar kerannya udah dibuka banget. Jadi orang semua pada digital semua. Nah kitanya sementara memang lahir itu dari analog. Oke. Kita rekaman pun analog semua, hubungan kita dengan analog yang manual. SMP loh, gila. Waktu gue SMP udah ada Raja loh. Ya itulah. Jadi maksudnya kita belum terbiasa dan alhasil ya memang bukan hanya kita aja yang bertanya Raja kemana. Kita juga pernah diisukan bubar. Tapi faktanya sebenarnya enggak. Kita masih ada dan terakhir kita itu ada soundtrack. Jadi kita tuh gini loh nih, kita tuh alhamdulillah ya, Raja itu sudah hampir bisa dibilang king of soundtrack. Berapa tahun sih Kang? Sinetron. Udah? Kita 2001. Berarti udah berapa tahun tuh? 19 ya. 19 tahun tuh, benar berarti dari SMP. Ya segitu. Tapi formasi masih sama Kang? Masih sama alhamdulillah. Akang nggak mau pindah jadi vokalisnya misalkan Lila gitu, atau jadi vokalisnya Kotak? Gini ya Nick, kalau buat gue kan frontman di Raja, gue vokalis di Raja. Kalau saat gue harus memutuskan, walaupun belum terlintas di pikiran gue untuk keluar dari Raja, karena jujur sih bukan menyombongkan diri, karena rata-rata vokalis itu karena dia frontman, dia adalah icon dari satu buah grup. Di saat dia keluar ya kasihan grupnya. Nah apalagi kalau misalnya lo bilang tadi kenapa misalnya nggak masuk ke band lain? Ya kan ada yang pindah gitu. Gue sih nggak bisa mencoba mengambil pemikiran dia ya. Tapi buat gue sih belum sampai gue pemikiran itu. Gue belum terpikir, kalau orang bilang tuh gue nggak habis pikir deh. Jadi gue nggak akan pernah gabung dengan band lain. Pokoknya Kalaupun maksudnya gini, kalau harus ngegrup gue sama Raja. Kalaupun gue harus mengambil tindakan ataupun misalkan ada yang memaksa banget, gue harus cabut dari Raja, gue paling solo karir. Oh, nggak akan gue pindah ke band lain. Kenapa? Ya buat apa, sama-sama aja, kalau gue harus ngegrup ya sama aja grup juga. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan harus mencari sesuatu ya mendingan lu solo aja sekalian. Ya, benar. Karena kan kalau penyanyi paling gampang. Lu lagu bisa minta sama siapapun tinggal nyanyi. Tidak perlu mikirin musik, tidak perlu memikirkan strategi apapun. Yang penting suara lu stabil, lu bisa komunikasi dengan audiens, selesai. Benar. Gitu. Nah kalau misalkan gua harus berpindah dari grup Raja ke grup lain, apa ya yang dicari ya? Tapi Raja tuh buat gua sampai sekarang ini tuh beda banget menurut gua, ikonik banget. Secara apa nih bedanya? Secara musik, musiknya tuh beda dari yang lain buat gua ya. Lu tuh kemana sih, ke pop atau ke mana sih? Kita menyebutnya Raja tuh free pop. Tuh free pop ya, beda gitu dari Tidak ada sih dalam musiknya. kamus musik sih nggak ada. Makanya gua bilang beda kan, ikonik banget gitu loh. Mungkin kalau lu bilang ikonik itu karena mungkin Raja itu sebenarnya gini, kalau orang melihat Raja itu kan ikonnya di gua nih kacamata hitam. Sebenarnya sih bukan di situ. Tapi kalau misalkan Raja gitarisnya sudah ke kanan, berarti dia bukan Raja lagi. Oh, berarti Karena kan Maulidi itu kan gitarisnya kidal dia. Dan itu satu-satunya yang eksis ya. Mungkin banyak sih teman-teman lain juga. Eksis dalam arti gini, Maulidi itu bukan hanya gitarnya kidal. Senarnya dia bukan senar sendiri, dia nggak egois.
senarnya dia senar orang kanan, di balik dia udah gitu doang. Oh gitu. Iya, mungkin dulu ada ya, kalau mungkin teman-teman yang lain pernah melihat ada band atau gitaris yang dia kalau Moldy enggak, dia gitar orang kanan, di balik dia bukan senarnya yang dibalik tapi gitarnya yang dibalik dia main. Nah itu makanya gue bilang satu-satunya di Indonesia gitaris kidal yang senarnya senar orang kanan dipakai oleh Moldy. Jadi kalau misalkan gitaris raja bukan kidal, berarti bukan raja. I see. Ikoniknya di situ. Nah, dan karakter musik kita memang beda-beda ini influence ya. Kalau mungkin ya, kalau gue buka di sini, gue nggak malu raja tuh suka dangdut. Kita suka musik koplo. Kita tidak menutup diri buat musik-musik lain. Jadi kita tidak, musik itu bukan sebuah ego. Musik itu buat kami adalah musik is my life gitu. Musik itu adalah kehidupan kami. Artinya bukan hanya sekedar hobi, tapi profesi. Kalau sudah menyangkut profesi kan berarti sesuatu yang harus kita dapat dari feedback. Kita harus mendapatkan apa yang dari kita lakukan, job, kerjaan, profesi. Jadi kita tidak bisa Dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kita jadi tidak bisa egois, idealis. Karena idealisnya raja ya seperti musik raja sekarang tuh idealisnya raja. Gitu. Oke. Berarti sekarang kesibukannya apa dong kalau lagi nggak manggung? Kan ini lagi Covid gini alhamdulillah nih. Nah ini alhamdulillah kita kemarin-kemarin sama yang kayak Nikita gini ya, Niki gini banyak nanya Raja kemana kok nggak ngeluarin lagu. Itu sudah kita jawab di masa Covid sebelum new normal. Kita dalam sebulan langsung ngeluarin 3 lagu sekaligus. Single 3 ini, bukan single, triple. Oh triple. Terus diputernya di mana? Pernah dengar lagu Jangan Mudik? Jangan mudik dulu lebaran. Oh iya tahu. Itu salah satu. Oh yang mana ya? My God. Saya bisa bilang di kita tidak punya radio, di kita tidak punya TV, di kita tidak ngikutin platform digital yang lain karena itu lagu sangat-sangat diputer. Masa sih aku nggak Karena tahu. itu lagu adalah suara dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Oh mungkin aku pernah dengar tapi aku nggak terlalu ngeh kali ya. Enggak sih, gue bukan mau bersombong nggak. Maksudnya itu lagu memang. Nggak, tapi emang benar harus kalau memang bisa disombongkan ya why not? Nggak, Itu kan namanya karya. Ya, gue tuh lebih gini ya, gue suka salah mengartikan sebuah kata gitu. Kalau lu bilang tadi sombong kan, gue langsung mindset gue langsung sombong yang negatif. Oh. Padahal kan maksud kita kan Maksudnya nggak itu iya. kan. Maksud lu kan, Cuman ya itu- lu harus show off terhadap karya kan. Iya dong. Apa yang kita bisa? Tapi sayangnya kita di Indonesia itu kalau orang yang ada sedikit show off dibilang sombong. Nah itu makanya itu adalah kata-kata sombong, itu kata-kata yang sudah sering orang dengar. Itu kata gampangnya. Sebenarnya Yes. bukan sombong. Itu sebenarnya menunjukkan kalau gue ini masih ada dan bisa Ya, gitu. nah, Cuma ya lebih gampangnya sombong aja Ya lah. udahlah, terserah deh. Ya. Jadi gue bilang tadi selain jangan mudik, terus kita pas bertepatan karena kan religi. Kemarin bulan puasa. Jadi kita punya lagu Hidup dan Mati. Yang mana tuh? Aku adalah hidup, matiku pun hanyalah untukmu. Memang itu tidak se-happening jangan mudik karena itu memang single raja murni. Oke. Gitu, dan kita hanya berpromosi lewat channel kita doang. Oke. Channel kita di Istana Musik lah ya. Di situ. Ketiga Adalah Ibadah di Rumah Suara Pemerintah juga. Jadi 2 lagu udah ini- diputar itu? Udah. Jadi itu 2 lagu ini adalah suara pemerintah. Jangan mudik sama Ibadah di Rumah. Kan Yang kemarin kan pemerintah kan nyuruhnya gini kan, jangan mudik saat Lebaran. Iya. Iya kan, pemerintah menghimbau gitu kan. Iya. Kita coba wakili lewat lagu. Kayak mana tuh lagunya? Yang jangan mudik yang tadi. Bukan yang yang ibadah. di rumah. Ih udah tua ya. Ayo Lupa. ibadah di rumah. Terus? Taraweh ngaji bersama. Enak ya Itu- lagunya? Iya, sebenarnya sih lagu kita tuh enak semua nih. Iya. Nah, ini gue boleh sombong nih. Iya. Sama lagunya enak, cuma orangnya aja nggak enak dilihat. Grang 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 grang. Nggak ke manis. Ih, gue udah kuat mental gue mah. Kamu tuh tau nggak? Tuh sekilas tuh mirip Hatta Halilintar. Topi pakai kacamata dari samping. Ada kayak yang bilang mirip kayak Hatta. Banyak. Ya kan, tapi ini versi tua. Ya udah nggak apa-apa, memang tuan gue sih dia. Iya emang iya kan? Nggak apa-apa lah. Versi tua, tapi mirip Hatta. Ya nggak tahu sih. Sekilas. Ya orang sih itu tadi orang banyak bilang mirip dengan siapa ya terserah lah. Karena gini nih, kenapa yang gue bilang tadi Tapi orang enggak, Ian Kasela, Ian Raja itu the one and only. Dulu banget waktu masih SMP, favorit banget lagunya. Apalagi yang dulu, Padadang, hei, Padadang, hei. udah berubah Gimana? jadi budadang. Karena Padadangnya sudah dimarahin sama budadang. Gantian lu di rumah gue yang di luar sekarang. Tapi itu happening banget dulu, Ya. sampai orang semuanya ngikutin, sampai poster dulu zamannya poster. Poster betul. Ya kan? Sekarang udah nggak ada poster. Emang lu sempet Bukan temen gue, Oh, gue oke, punya oke. temen ke rumahnya tuh lihat poster Poster Raja. kita gitu. Oh Iya. my God.
Coba kalau kita Makanya gue tuh sampai punya nomor telepon lu, ya kan, berkomunikasi langsung, gitu. Nah makanya gue bilang tadi nih, gue ya alhamdulillah maksudnya saat ini sampai saat ini dari dulu sih sebenarnya sih. Jadi buat gue orang mau ngomong apa kek, mau ngomong jelek, negatif, positif, aib apa terserah. Karena buat gue sih kuping gue udah kebal, udah biasa itu. Karena gue harus tahu resiko dan konsekuensi di saat kita terjun ke dunia entertain dan diketahui banyak ya, orang. jadi public figure ya. Ramai gitu. Artinya gue suka bilang sama teman-teman, lu jangan memikirkan skill untuk di musik ya. Jangan hanya skill yang lu pikirin, lu harus belajar gitar ataupun drum, harus bass atau gimana pun, enggak. Nomor satu buat kalian adalah mental dulu harus kuat. Nah benar. Tanpa mental, betul. Tanpa mental lanjut. Jadi tanpa mental udah nggak ada apa-apa. Betul. Jadi gini, kadang-kadang banyak banget yang pengen jadi artis, tapi ketika dia jadi artis, bongkar semua aibnya. Down, ya lu jangan jadi artis nih, artis contoh kayak gue. Ini baru. Mau digimanain orang, tetap aja gue stay, gue berdiri tegak, di atas kaki lu sendiri gitu. Betul, kan. di atas kaki gue sendiri. Mau gue diguncang sama apapun tetap. Terserah gitu. Sama kan. Begitupun dengan Ian Kasela. Iya, jadi kita tuh memang nomor satu. Kita juga ngomong selalu sama teman-teman tuh ya, mental kita harus tetap dijaga ya. Betul. Jangan mudah goyah. Betul. Gitu loh, karena memang ya perjuangan kita juga nggak sedikit. Gampang. Lu juga gosipnya dulu banyak suka main cewek. Ya laki-laki. Iya. Ganteng sih enggak, gue ngakuin. Tapi jangan salah, justru anak band itu yang ceweknya banyak. Ya karena mereka mau tertipu. Iya. Tapi dulu kan. Mereka mau dibohongin. Tapi sekarang udah banyak ABG sekarang juga gitu. Masih ada. Masih ada. Tapi udah nggak dilayanin dong. Enggak lah, ngapain? Kan udah tua kan. Nggak boleh merusak anak orang. Iya jangan lah. Kecuali udah yang rusak. Kita baikin. Oh kita. Jangan ditambah rusak. Jangan. Kita tuh, nah ini yang harus dirubah nih. Ini harus dirubah. Kenapa? Jangan merubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Biarkan orang itu berubah dengan sendirinya. Kita bukan bermaksud untuk jadi guru, enggak. Kadang-kadang tuh orang suka gitu, gue mau pacaran sama dia, gue bikin dia jadi lebih baik. Bullshit itu. Enggak, jangan. Gue tuh paling nggak demen lo digituin. Enggak. Nah, beda nih. Konteksnya beda. Tadi kan barusan Niki bilang gue akan pacaran sama dia untuk merubah dia, enggak. Kalau kita kan tadi gue ngomong gue tidak akan memacarin dia. Oh, tapi gue akan mengarahkan. Oh, tapi ditidurin juga? Enggak. Nikita. Jujur ya. Sambil diajar, sambil diarahin, sambil ditidurin. Nah, gue termasuk nih ya. Enggak, nih ya. Gue adalah orang yang termasuk tidak mau berhubungan seks tanpa rasa. Oh. Bukan bermaksud sombong apa. Gue punya duit untuk bayar orang. Oh, tapi ngapain? Ngapain lu bayar kalau bisa gratis? Mendingan gue coli. No. Enggak, maksud gue gini, pun gratis kalau nggak ada rasa. rasa. Kalau anak band itu mah setiap kota di mana pasti udah ada apa namanya? Riders. Bukan riders. Yang grupis gitu yang udah siap. Di kamar. Ngapain tuh nih? Gila ya? Iya kan? Gue nggak mau munafik. Grupis ngapain bayar? Grupis kan banyak. Cuman maksud gue nggak mau munafik. Artinya gini, kalau berhubungan tanpa rasa, lu apa ininya sih? Capek doang yang ada. Energi lu kebuang. Tapi kan bisa pakai nafsu juga. Sesaat. Kan yang sesaat, katanya nggak mau dipacarin. Ini beda lagi konteksnya bukan ini dia. Beda mah, wah kacau nih. Kalau yang sekarang kan lu bicara sekarang yang nggak mau dipacarin, maksud gua dulu. Oh dulu. Gitu loh. Berarti Ian Kasela dulu adalah bukan cowok gampangan. Gue nggak, maksudnya gini, gue nggak mau berhubungan itu tadi. Kenapa ya? Gue bukan so suci, so ini juga nggak nyaman aja buat gue. ML nih tetap udah selesai gitu ngap. Oh biasanya kalau ML sukanya ngapain? Ya gue enakan pacaran dulu. Gue tuh lebih, kita tuh gini ya, anak band tuh ya, bukan anak band sih, khususnya gue nggak ini aja deh. Kita tuh termasuk orang yang muka rambo hati rinto. Kita gahar di panggung, wah laki banget di panggung. Tapi kita sebenarnya sih sukaan yang lebih nyaman pacaran dulu. Kita nikmatin dulu deh, santai-santai dulu. Iya, oke pacaran dulu. Tapi biasanya kalau lagi ML, hobinya diapain? Dijilatin ke pentilnya. Siapa guanya atau lu nya? Atau lu nya? Cowok dong, kan gue nanya lu. Ini harus jujur apa enggak? Jujur dong. Jujur ya? Iya. Ya gue sukaan di blowjob. Pasti kecil. Kok di blowjob di gimana sih? Diginiin gitu. Gue ini banget ya, gue ini banget ya apa sih? Culun banget gue dalam hal gituan, gila. Gila nih kita, gila.
Gue lebih suka diisep. Oh iya diisep. Lu suka diisep ya? Oh, berarti lu Ya. tiba-tiba suka diisep gitu ya? Lebih suka gitu lah, enakan gitu dijilatin gitu enak Oh, banget. enak banget. Oh, lama nggak durasi? Bisa lama atau bentar? Tergantung. 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 Sehari pernah pecah rekor berapa kali? Yang pasti gue pernah bikin Bikin apa? Bikin muntaber. gue pernah bikin cewek sampai Squat, kencing. squat gitu. Yang cepet gitu. Yes. Masa sih? Oh, Tapi gue nggak tahu itu tadinya. Gue mikir apa nih basah? berarti titik lu panjang. Gue nggak tahu, gue nggak bisa. Coba gua ukur. Gue akan tahu ukuran di saat gue bersanding dengan siapa nih di samping gue, baru kita ukur yuk panjangan siapa, gedean siapa. Sama Iam dah. Ya. Bikin apa? Lu jadi bantalan mulu ya? Gue pasti. Oh iya. gitu. Wah lupa. Oh, berarti kalau lu bikin squat lu harusnya bisa mentok sampai ke dinding lahir. Menurut dia sih mentok. Wah, keren juga dong berarti. Ya, tapi ya itu tadi gue tahu itu sendiri, makanya setelah gue lihat dia Emang lu ngomong. nggak pernah nonton bokep? Pernah nih. Pernah lihat yang sport kan? Pernah. Hmm. Tapi gue nggak sadar saat itu karena mungkin gue menikmati ya. Terus dia sampai bahas. Dia juga nggak ngomong awal, tapi dia tiba-tiba ngomong gitu loh. Setelah ini ngomong, dia tadi itu tadilah gitu kan. Muncrat. Muncrat gitu deh pokoknya deh. Pokoknya gitu deh. Oh, gitu. Sehari pernah berapa kali? Gue tanya. Oh, apanya nih berhubungan? Berhubungannya paling kuat berapa lama? Normal aja sih kalau menurut gue sih Wah, normal, normal ya. berarti lo harus nyobain yang namanya Nikita Mirzani Ceng. Itu adalah minuman buat bikin ngaceng. Ada ya? Ada, gue ngeluarin nanti. Oh gitu. Oh nanti ada. Iya. Gue dong jadinya dong. Jadi ambasadornya. Kan raja loh. Oh iya benar. Oh, harus Perkasa Oh iya. gitu. Oh berarti gue harus cobain dulu, harus gue buktiin. Nanti gue kirim, tenang. Terus gue buktiin sama siapa? Ya sama Setelah bini gua lu bilang, lah, sama oh bini gitu lu ya? lah. Iyalah. Terus bini gue kaget lagi. Enggak dong. Kok tiba-tiba gue jadi laki banget gitu. Emang sebenarnya 3 gila Oh, lu anak. 3. Tiga. Oh berarti sekarang lagi sibuk bikin. Sekarang bukannya lo punya channel YouTube juga? Ada. Apa tuh channel YouTube Ian namanya? Kasela. Jadi nama gue juga sih. Ian Kasela. Aja. Lagi ikut-ikutan nih sebenarnya. Oh ikut-ikutan tren. Bukan ikut-ikutan tren. Oh iya benar sih. Ikut-ikut zaman ya. Iya, Orang sama. semua larinya ke sana, ya udah gue ikut. Ya karena YouTube biarpun iseng-iseng ada duitnya. Ada duitnya bener. Gue bergairah dengan YouTube di saat gue sudah memonetize. Gue merasakan nominal oke lah relatif ya. Iya. Tapi di saat itu oke berarti ada ya yang dibikin. Ada, oke. gue juga gitu. Gue sih sebenarnya tidak terlalu mencari uang di situ. Nah, Tapi balik lagi. ketika di situ ada uangnya, ya gue seneng aja. Iya bener. Jadi tujuan pertama adalah bukan cari duit bener. Tapi di saat itu ada ya kenapa enggak? Gue suka YouTube itu karena gue bisa mengeksplor apa aja tentang diri gue. Gue bisa ngomong apapun. Setuju. Kalau ada yang jelek ya jangan diikutin. Jangan diikutin. Itu aja kalau lo orang pinter lo pasti akan menelaah semua ucapan gue. Nggak semuanya disirep. Betul. Iya kan? Kalau kita sih melihat karena yang nih kita bilang ada obrolan kita kan bahwa sekarang wadah untuk mempromosikan karya hampir tidak ada, bahkan bisa dibilang tidak ada. Semua larinya ke sosmed, termasuk YouTube. Ya udah kita mau nggak mau harus ikut di situ, harus ikut berenang. Kalau nggak ikut berenang kita terbawa arus kemana? Betul.